Pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Membangun Positive Thinking. Bagaimana kita melihat atau memandang kehidupan di dunia ini, situasi sulit mungkin atau situasi yang tidak menyenangkan, pengalaman-pengalaman hidup yang mungkin pahit, lembah kekelaman. Bagaimana kita tetap membangun namanya positive thinking, tetap berpikiran positif. Kita sama-sama tahu orang berpikiran positif itu memang belum pasti itu adalah iman, belum tentu iman. Tapi orang yang punya iman kepada Tuhan, dia pasti punya pikiran yang positif. Pikiran positif itu memang bisa lahir basicnya dari buku-buku psikologi gitu ya, yang dijual di toko-toko buku umum. Orang diajar, dimotivasi berpikir positif. Tapi buku psikologi itu bisa hancur dan bisa lenyap. Tetapi basic daripada iman dasarnya adalah percaya kepada firman. Firman tidak bisa hancur, firman Allah tidak bisa lenyap, langit bumi boleh lenyap hancur, firman Tuhan tinggal tetap. Nah, dasar pikiran positif kita adalah iman kepada firman Allah, iman kepada Tuhan. Saya percaya kalau memang dalam diri kita ada yang namanya iman, apapun kita hadapi, dihantam badai masalah, saya ajak saudara pagi ini tetap membangun satu pikiran yang positif, memandang setiap kesulitan tetap dengan pandangan iman. Nah, mari kita belajar dengan pengalaman daripada Paulus yang mengalami banyak yang namanya kesulitan, disesa, masuk penjara, karam kapal, berbagai macam badai kesulitan hidup dia alami dalam rangka dia memberitakan Injil. Tapi dia tetap melihat itu semua, memandang dengan pikiran positif. Kita lihat Filipi pasal yang ke-1, kita baca mulai ayat 12 sampai dengan ayat 18 saudara ya. Mari kita membaca ayat ini secara berganti-gantian. Saya 12, ayat 13 bergantian begitu, 18-nya sama-sama kita baca. Filipi 1 ayat 12 saya baca begini kata firman Allah. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ayat 13 teruskan. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ayat 14 ya. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. 15 terus. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ayat 16 ya. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ayat 17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ayat 18, mari sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Baik, sebelum kita sama-sama belajar dari pengalaman kehidupan Paulus yang tentunya dari membaca kalimat-kalimat ayatnya saja kayaknya jadi kuat iman kita. Baca tulisan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi ini rasanya membuat kita terinspirasi. Hebat banget ini orang. Mengalami macam-macam kesulitan, ya, mengalami macam-macam hinaan, terpaan, macam-macam hal. Dia tetap berkata, aku bersukacita, aku tetap bersukacita. Saya akan mulai dengan sebuah kisah. Satu kali saya pernah membaca sebuah kisah
tentang seseorang yang bosan dengan tempat tinggalnya, bosan dengan rumahnya. Dia berniat menjual rumahnya yang dia punya, sebab itu dia kontak telepon hubungi temannya dia yang kerja di sebuah biro iklan. Dia telepon, tolong jualkan rumah saya dan buatkan iklan yang terbaik untuk penjualan rumah saya. Tidak lama kemudian temannya yang kerja di biro iklan datang ke rumahnya dia dan dia mulai membacakan iklan penjualan rumah yang dia buat. Kamu setuju atau enggak? Iklan yang aku bacakan ini. Tunjukkan gambarnya, lihat gambar ini. Orang yang kerja di biro iklan temannya ini mulai membacakan dijual rumah 2 lantai. Luas tanah 1000 meter persegi. Besar banget ya kan. Luas bangunan 800 meter persegi. 4 kamar tidur, ya nyaman ini ya. 4 kamar mandi, setiap kamar ada kamar mandinya. Ada garasi untuk 2 mobil. Lalu ruangan tamu menghadap ke pantai. Wah nyaman, rumah menghadap ke pantai. Ada kolam renang dan ada taman yang asri. Lalu kemudian di bawahnya dikasih tambahan di iklan itu sama temannya. Sangat nyaman untuk tinggal bersama keluarga. Ketika pemilik rumah mendengar apa yang dibacakan dari temannya yang buat iklan itu, berkata, tempat itu ada di mana? Rumah seperti itu yang nyaman ada di mana? Saya mau tinggal di rumah seperti itu. Loh temannya biro iklan kaget dong. Loh ini kan rumah kamu yang kamu mau jual gitu. Saya sengaja membuka pengajaran firman Allah ini dengan kisah ini. Pelajaran rohani apa yang kita bisa dapatkan dari cerita yang barusan saya sampaikan kepada saudara. Seringkali kita itu seperti pemilik rumah yang mau dijual ini. Kurang rasa syukur sama Tuhan. Hidup ini tidak ada ucapan syukur kepada Tuhan. Harusnya kita belajar bahwa segala yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yang menjadi milik kita, yang Tuhan beri sama kita, ya syukuri dengan ucapan syukur. Seringkali rasa syukur yang kurang inilah membuat kita itu selalu bersungut-sungut tentang banyak hal dalam hidup ini. Sehingga membuat kita itu memandang hidup ini banyak kekurangan, hidup kita banyak namanya kelemahan. Dan kita berpikir orang lain lebih beruntung daripada kita. Hidupnya orang lain, nasibnya orang lain lebih baik, lebih menyenangkan daripada hidup kita. Coba Anda lihat gambar ini. Percaya begini, yakin begini, bahwa apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita adalah pemberian yang terbaik. Saudara mesti amenkan kata-kata pernyataan ini. Anda mesti percaya apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita menjadi milik kita. Itu adalah pemberian dari Tuhan yang terbaik. Dan orang yang bisa menerima ini yang terbaik, itu artinya orang itu hidupnya punya ucapan syukur, punya rasa cukup, punya rasa syukur. Kalau orang tidak punya rasa syukur, rasa cukup akan pemberian Tuhan, akan selalu punya alasan ngomel, punya alasan bersungut-sungut tentang banyak perkara dalam hidupnya. Seperti yang saya barusan bilang sama saudara, akan selalu menganggap dan melihat hidupnya orang lain lebih enak, lebih nyaman, lebih indah daripada hidup saya. Makanya tidak heran ya, di dunia ini ada banyak orang menganggap begini, cuman anggapan. Jangan-jangan itu termasuk kita. Orang menganggap begini, suaminya orang lain kok lebih baik daripada suami saya ya. Istrinya orang lain kok lebih baik daripada istri saya ya. Anak-anaknya, keluarganya orang lain kok lebih baik daripada anak-anaknya saya. Bahkan nanti sampai kepada begini, pekerjaannya orang lain, bisnisnya orang lain, dan macam-macam hal yang dimiliki orang lain kok lebih baik daripada yang saya miliki ya. Selalu kita melihat hidup kita banyak kekurangan, melihat hidup kita banyak kelemahan, banyak ini, banyak itu, dan kita menganggap orang yang lebih enak, orang lain lebih menyenangkan nasibnya. Kenapa bisa begitu?
Mari kita sama-sama belajar dalam hidup ini membangun yang namanya positive thinking. Berpikir positif, melihat positif segala macam situasi yang kita lihat, yang kita hadapi dalam hidup kita. Dan pikir positif yang saya mau sampaikan sama saudara adalah dasarnya adalah iman. Dasarnya bukan karena motivasi psikologi kejiwaan. Enggak, dasarnya iman. Apapun, karena memang diakui atau tidak dalam setiap peristiwa kehidupan di dunia ini yang kita alami Bapak Ibu Saudara, kita itu menilainya, melihatnya, memandangnya dari sisi positif, dari sisi negatif. Selalu begitu. Coba kita belajar dari gambar ini sebentar. Kalau Anda memandang, melihat objek gambar di depan saudara, apa yang ada di pikiran saudara? Mungkin ada orang berkata begini, oh gelas ini airnya setengah kosong. Tapi yang lain berkata, gelas ini airnya setengah penuh. Walaupun kita sama-sama mengerti yang namanya air setengah gelas setengah kosong dengan gelas setengah penuh, artinya sama saja. Orang Jawa katakan sami mawon, sama artinya. Gelas setengah kosong dengan gelas setengah penuh itu kan sama saja. Tetapi orang yang memang selalu melihatnya dari sisi yang negatif, berpikir negatif, berkata, waduh gelas ini airnya setengah kosong, celaka nanti kita gak bisa minum lagi. Itu orang yang sisinya negatif. Tapi orang yang selalu memandang pada sisi pikiran yang positif, dia berkata, gelasnya ini setengah penuh, tapi puji Tuhan masih bisa diminum, masih bisa menyegarkan kerongkongan yang kering yang dahaga ini. Anda bisa membedakan saudara ya, antara orang yang punya pandangan positif, pandangan negatif dalam setiap melihat semua peristiwa yang dia hadapi dalam hidupnya. Lagi-lagi Paulus pernah berkata kepada jemaat di Filipi, untuk kita berpikiran positif, berpikiran yang baik. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 8, firman Allah mengajar begini, jadi akhirnya, lihat ayat ini, saudara-saudara, semua yang benar ya, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Perhatikan kata-kata ini, kalimat terakhir, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang sedang firman Allah atau Rasul Paulus ya sharingkan, impartasikan kepada kita lewat firman Allah ini. Firman ini mengajar kepada kita, ayo kita membangun yang namanya positive thinking. Berpikiran yang positif, berpikiran benar yang berdasarkan firman Allah. Jadi maksud saya berpikir positif ini adalah berpikir benar yang sumbernya datangnya dari firman Allah. Apapun kita hadapi, berpikirlah benar meskipun yang kita hadapi menyulitkan kita. Mengalami kesulitan bisa gak berpikir sesuatu yang mulia? Menghadapi kesulitan bisa gak berpikir sesuatu yang suci? Nanti di balik masalah ini pasti ada kemanisan daripada Tuhan. Orang kalau berpikirannya selalu negatif, berpikirnya selalu pesimis, orang negatif, orang pesimis itu selalu melihat kesempitan dalam setiap kesempatan besar yang datang. Loh, kesempatan berkat besar datang, kesempatan job pekerjaan datang. Tapi dasarnya orang kalau memang pikirannya selalu pesimis, pikirannya orang ini negatif memandang sesuatu, kesempatan job besar yang datang selalu dipikir gini, selalu kesempitan buat dia. Jangan-jangan nanti aku bangkrut, jangan-jangan nanti aku gini. Selalu begitu. Selalu berpikir kesempitan dalam kesempatan yang ada. Tapi kebalikannya, lihat ini, orang yang optimis, saudara, yang selalu bisa melihat kesempatan di tengah kesempitan yang dihadapi. Yang datang kesempitan buat hidupnya, menyesakkan dia. Kesempitan kehidupan yang membuat dia gak bisa bergerak.
Nafas pun susah Pak, gerak gak bisa Pak, maju gak bisa, mundur gak bisa Pak. Saking beratnya, kesulitan yang melilit hidupnya, kesempitan sangat berat. Tapi meskipun kesempitan yang datang, bagi orang optimis, selalu dia melihat kesempitan itu kesempatan besar buat dia untuk menang. Mari belajar positive thinking, kita bangun dalam hidup kita, dalam situasi apapun kita hadapi. Saya tidak tahu apa yang sedang Anda hadapi hari ini, tapi saya percaya tidak ada kata kebetulan kalau pagi ini ada ibadah dan mendengar firman Allah. Miliki rasa ucapan syukur saudara ya. Sehingga selalu kita gak berpikir yang lain lebih baik. Keluarga lain lebih baik. Percaya begini, apa yang Tuhan berikan kepada kita pagi ini, itu yang terbaik dari Tuhan. Sehingga tidak ada keluhan. Berkat berapapun kita bisa terima. Omset berapapun, puji Tuhan. Ketika bisnis usaha pekerjaan kita masih belum ditolong, masih tertutup, doa belum dikabulkan, masih tetap berkata puji Tuhan, di balik kesempitan kita tetap lihat pasti ada kesempatan pertolongan Tuhan. Coba pelajaran apa yang kita bisa lihat dari gambar ini? Pertempuran antara Daud melawan Goliat, Daud versus Goliat. Kita sama-sama tahu yang dilihat oleh orang Israel, Saul dan semua tentara Israel dan semua orang Israel begitu. Dengan yang dilihat Daud sama. Goliat yang sama, orang yang sama, tantangan yang sama, besarnya Goliat raksasa juga sama. Tapi kenapa Saul ketakutan, lari sembunyi? Tentara Israel semuanya takut, Daud tidak takut. Bahkan Daud berkata begini, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tetapi aku, kata Daud, menghadapi engkau dengan kuasa Tuhan, dengan nama Tuhan. Kenapa orang yang namanya Daud tidak ada ketakutan? Positif, kesempitan, kesempatan dia untuk menang. Sementara Saul dan semua orang Israel semuanya ketakutan. Sudah percaya begini, orang yang berpikir positif model Daud ya, atau pelajaran buat kita tentang peperangan Daud versus Goliat. Kalau orang berpikiran positif, sekalipun ada masalah, kalau masalah kecil itu berkatnya kecil, mujizat kecil. Masalah sedang, mujizatnya sedang. Tapi kalau kita berpikir seperti Daud, masalah yang besar kayak Goliat, mujizat Tuhan juga pasti besar. Itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang berpikirannya positive thinking. Sama dengan, jadi tergantung begini, dari sisi mana kita melihat. Kalau kita melihat dari sisinya Saul melihat Goliat, ya pasti kita ketakutan saudara. Tapi kalau kita melihat dari sisi Daud, ada Tuhan kok. Ada kuasa Tuhan. Dasarnya adalah iman, percaya pada Tuhan. Membuat Daud percaya, Tuhan menyerahkan engkau hari ini ke dalam tanganku. Dasarnya adalah iman. Sama dengan gambar yang Anda lihat di depan screen saudara. Ada macan ini saudara ya. Anda mau lihat dari sudut pandang positif atau sudut pandang negatif. Dari sisi mana kita melihat? Kalau orang dari lihat sisi depan, itu melihat induk macan ini sedang mengangkat anaknya, dipindah tempatnya, dibawa jalan. Bukan mau dibunuh, bukan mau dimakan. Tapi orang kalau lihat dari sisi yang lain, sisi negatif, sisi yang berbeda. Dia melihat, wih kejam banget di induknya macan. Anaknya kok dimakan, padahal gak dimakan. Kadang kita melihat hidup ini dari sisi yang salah. Kadang kita merasa masalah ini akan hancurkan saya. Makanya Anda jangan tertipu dan terhalang dengan situasi pencobaan besar yang sedang ada di hadapan saudara. Lalu Anda cepat-cepat berpikir mengambil keputusan, hancur aku hari ini, bangkrut aku hari ini. Kok belum ada juga pertolongan, kok masih juga belum ada tanda-tanda titik terang ya. Jangan-jangan ini tahun 2024 tahun kehancuran pekerjaan atau rumah tangga saya atau ekonomi saya. Jangan cepat-cepat berkesimpulan. Kalau Anda berkesimpulan seperti itu artinya Anda pikirannya negatif. Artinya Anda gak punya iman dalam hidup saudara. Orang yang sungguh-sungguh percaya, beriman kepada Allahnya, dia gak akan berpikir seperti itu. Dia akan berpikirnya seperti Daud. Anda setelah Daud mengalami kemenangan melawan Goliat, dia menjadi the rising star, bintang yang bersinar terang. Percaya begini, masalah besar kita hadapi, Tuhan sediakan juga pasti mujizat yang besar buat kita. Setiap tantangan besar itu ada berkat yang besar, tergantung bagaimana kita cara menghadapinya.
Roma 8:28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita percaya pagi ini bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan, kita ini memastikan diri kita, aku ini adalah orang yang cinta Tuhan kok Pak. Aku ini adalah orang yang percaya pada Tuhan. Tidak usah khawatir. Saya ulang, tidak usah cemas, tidak usah khawatir, takut apalagi dengan apa situasi yang Anda hadapi. Percaya begini, kalau saudara cinta Tuhan, saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan percaya pada Tuhan. Percaya begini, dalam setiap kesulitan Allah tetap bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Ada Tuhan yang campur tangan, seperti Tuhan campur tangan dalam kehidupan Daud. Tuhan campur tangan dalam kehidupan saudara. Cuman pakai ketepel, cuman pakai batu yang sederhana, alat alih-alih sederhana. Hal yang kecil sederhana kalahkan perkara yang besar. Sumbernya apa? Iman, percaya pada Tuhan, memandang kesulitan dengan iman. Mari sekarang saya ajak estafet dengan cepat. Kita lihat tentang Paulus. Sebelum saya terangkan ayat pokok emas yang saya bacakan tadi sama saudara di bagian awal. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Rasul Paulus kalau kita baca dalam ayat-ayat ini, dia tetap membangun pikiran yang positive thinking. Meskipun menghadapi situasi yang sangat-sangat negatif, sangat jelek. Situasi hidup yang dialami Paulus dalam pelayanannya sangat buruk. Tidak seperti yang diharapkan. Kalau kita hamba-hamba Tuhan zaman sekarang melayani Tuhan, yang kita harapkan ekspektasinya kan yang positif, yang menyenangkan, sambutan yang menyenangkan, pelayanan disambut banyak orang, yang positif pikirannya. Kita berharap seperti itu kan, tapi kenyataannya Paulus tidak, yang terjadi negatif. Coba kita lihat negatif seperti apa, buruknya, jeleknya dihadapi Paulus. Saya bacakan ayat-ayatnya saudara ya. 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27. Ikuti pembacaannya baik-baik. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, kata Paulus. Aku lebih lagi. Lalu dikatakan, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara. Paulus cerita, aku sering kali di penjara, tak terhitung. Kalau Anda baca biografinya Paulus, tidak terhitung Paulus masuk penjara karena memberitakan Injil. Sehingga bahasanya lebih sering di dalam penjara, kata Paulus. Didera di luar batas, digebukin dia, disesah dia. Kita lihat kerap kali dalam bahaya maut. Ini hal-hal yang negatif, buruk sekali yang dialami oleh Paulus. 5 kali aku disesah oleh orang Yahudi. Disesah 5 kali. Dan setiap kali sesahan dari 5 kali itu, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Jadi digebukin 5 kali disesah. Setiap kesesahan itu dipukulnya 40 kurang 1. Digebukin bak, 39 kali. 39 kali 5. Dia pernah ngalami 5 kali disesah, digebukin seperti itu. Terus 25. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu, dirajam. Orang pikir dia mati. Anda pernah baca cerita itu kan? Orang yang lempari Paulus dengan batu. Paulus memberitakan Injil kebenaran. Memang kadangkala kebenaran ketika disampaikan itu bisa membuat orang rasanya sakit hati. Ketika kebenaran disingkapkan, terbuka dosanya, orang bisa tersinggung dan marah. Paulus ngalami. Sebelum kita teman-teman hamba Tuhan ngalami itu, kebenaran kita sampaikan, orang tersinggung, marah sama kita. Tanggapan orang negatif ketika kita sampaikan positif. Kadang-kadang itu yang kita alami sebagai hamba Tuhan. Paulus, marahnya orang Yahudi tidak terima karena Paulus menyampaikan Injil kebenaran, dilempar sama batu sampai orang berpikir dia mati. Begitu orang pergi, Paulus melarikan diri dia, menyelamatkan dirinya. Apalagi dikatakan 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam
Aku terkatung-katung di laut. Ayat 26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir. Banyak banget ya. Dan bahaya penyamun, perampok. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Wih, banyak ngalami bahaya. Pelayanan Paulus, hidup yang dijalani Paulus, banyak sengsaranya, banyak situasi yang buruk, negatif, tidak nyaman. Bahaya, bahaya, bahaya. Sampai ada bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Merasa sama-sama kita melayani, tapi sebetulnya fitnah Paulus dari belakang. Mereka senang kalau Paulus di penjara. Mereka senang Paulus kalau disesah, didera badannya sampai luka-luka. Saudara-saudara palsu. Sama-sama memberitakan Injil, tapi palsu niatan mereka. Menyebalkan. Nanti saya tunjukkan, kadang kita menghadapi orang-orang di sekitar kita menyebalkan, negatif. Tapi Paulus hadapi orang yang menyebalkan, yang negatif memandang dia. Tetap bersikap positif. Nah ini yang susah. Bangun yang positive thinking. Ini seorang Paulus yang kita perlu belajar. 27. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Wow, tidurnya kurang, bahkan tidak tidur berkali-kali. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, terpaksa kadang kadang dimakan. Kedinginan dan tanpa pakaian. Sedih ya kalau baca ini. Saya sama-sama hamba Tuhan bisa merasakan ya, sedih banget ya baca ayat ini ya. Saya pikir tidak ada di antara kita yang mengalami situasi hidup senegatif, seburuk seperti Paulus sampai kedinginan dan tanpa pakaian. Ini pengalaman Paulus loh. Mungkin pernah kita baca, mungkin kelewat dia. Tapi kita ketemu di ayat ini. Paulus pernah kedinginan dalam pelayanannya karena nggak ada pakaian. Bagaimana dia mengalami seperti ini? Jadi saya pikir seburuk-buruknya yang pernah kita alami, Paulus lebih buruk. Maaf kata-kata saya, sesial-sialnya nasibnya kita, Paulus lebih buruk loh nasibnya. Kedinginan tanpa pakaian, dan dia dimakan puasa terpaksa. Ya, ada banyak orang-orang yang memusuhi dia, memandang dia negatif dalam dia melayani, menyampaikan berita Injil. Sekarang saya akan bawa saudara pada pembacaan ayat-ayat tadi yang sempat kita baca. Coba lihat ayat 12 ya. Aku menghendaki, Filipi 1:12-18, yang tadi loh saudara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Lihat, sehingga telah jelas bagi seluruh istana, sampai masuk ke istana berita Injil. Kemajuan berita Injil gara-gara si Paulus di penjara. Berita Injil mengalami kemajuan pemberitanya sampai masuk ke Kaisar Roma, masuk ke istana dan semua orang lain. Nanti saya jelaskan bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Coba next, lihat langsung aja ayat 14. Next, terus next lagi dengan cepat. Lihat ayat 14. Dengan Paulus di penjara, saya nggak bacakan semua ya, waktu nggak cukup. Dengan Paulus di penjara, orang jadi berani dan tidak takut memberitakan Injil. Berita Injil mengalami kemajuan. Yang pertama, masuk ke istana raja, kaisar mendengar berita Injil, itu para pejabat menteri-menteri dengar berita Injil, sampai para prajurit yang mengawal dia. Kenapa Paulus sampai dalam penjara mesti dikawal? Karena Paulus dianggap apa ya istilahnya, narapidana kelas kakap begitu kira-kira. Karena kalau ada baca kisahnya Paulus di penjara di Roma, itu dia di dalam sel terali besi, itu ada 2 prajurit tentara. Ada borgol di tangan, rantai, satu di tangan kiri, satu di tangan kanan, ditaruh di Paulus, di tangan kiri kanan Paulus, di tangan penjaga itu, terikat di tangan Paulus, dua-duanya nggak bisa kemana-mana. 2 di depan pintu penjara, 2 di dalam penjara. Anda bayangkan Paulus ngalami seperti itu. 4 kali 3
Jadi 12 yang jaga saudara ya. Sip 8 jam, 8 jam, 8 jam saudara. Bayangin Paulus mengalami seperti ini loh saudara. Dianggap narapidana orang penjara kelas kakap dia. Tetapi karena 8 jam para tentara ini jagain dia, Injil diberitakan, dinasihati Paulus, firman masuk sama mereka. Makanya Paulus gak putus asa. Dia gak berpikir negatif ketika dia di dalam penjara. Didera iya, sengsara iya, tapi tetap berpikir positif. Yang penting Injil diberitakan mengalami kemajuan. Loh, kita mesti bangun pikiran positif seperti ini. Sampai kaisar, sampai prajurit ini diselamatkan terima Injil gara-gara di penjara. Injil beritanya mengalami kemajuan. Istilahnya Injil semakin bergema kemana-mana. Lewat apa? Lewat penderitaan Paulus. Kalau Paulus berpikirannya pesimis, dia berpikirnya negatif, tidak punya iman, tidak punya percaya, ya selesai. Berita Injil tidak bisa bergema, nama Yesus tidak bisa bergema sampai masuk istana. Tidak ada orang diselamatkan. Lihat, dengan Paulus di penjara, orang jadi berani dan tidak takut memberitakan Injil. Menginspirasi banyak pelayan Tuhan yang lain gara-gara si Paulus dimasukkan dalam penjara. Lihat ayatnya 14 saya baca. Dan dikatakan kebanyakan saudara dalam Tuhan, pelayan-pelayan yang lain, anak Tuhan yang lain, telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani, bukan takut, berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Dulu takut, nanti di penjara, nanti ditangkap, nanti ini, nanti orang Yahudi marah, nanti ini. Sekarang enggak, mereka makin berani memberitakan nama Yesus, berita Injil makin bergema. Kenapa? Lihat Paulus dalam penjara, Injil makin bergema. Kalau kita lihat ayat 15 sampai ayat 18, intinya begini kalau saya bacakan. Kita belajar dari Paulus untuk tetap bersikap positif, optimis menghadapi orang-orang menyebalkan. Siapa mereka? Saya baca ayat 15 dan loncat 18. Ada orang yang memberitakan Kristus, beritakan Injil karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud yang baik. Ada yang baik, niatan tulus supaya diselamatkan orang itu, niatan baik. Tapi ada yang dengki perselisihan. Terus dikatakan apa? Tetapi tidak mengapa, kata Paulus. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita. Kayaknya termasuk saya dengan Pak David, dengan semua kita teman-teman hamba Tuhan. Saya tahu di sini ada banyak juga teman-teman hamba Tuhan, para pendeta yang senior, om-om dan tante-tante. Maafkan saya yang junior berkata begini, kayaknya kita mesti belajar ya dari Paulus semuanya. Kadang di dunia ini zaman media sosial, ada orang memberitakan nama Yesus, memberitakan Injil, ada niatannya tidak jujur, niatannya palsu, hanya cari nama, hanya cari aplaus, hanya cari pujian, hanya cari hormat supaya aku terkenal. Lalu bawa menyampaikan berita yang miring-miring. Orang kalau di media sosial bawa berita yang negatif, yang nyeleneh, yang aneh, cepat terkenal. Ini orang seringkali maksudnya palsu dan tidak jujur. Ada orang cuma cari pujian hormat, beritakan Injil media sosial tujuannya dapat uang. Ada juga begitu. Hamba Tuhan memang ketika hidup gak bisa pakai ayat kan. Saya beli ini pak ayatnya gak bisa kan. Semua orang butuh itu. Finansial butuh, tetapi bukan pakai cara melayani, motivasinya bukan uang dong. Walaupun itu nanti dapat ya dari Tuhan, digerakkan lewat siapa saja, lewat gereja dan segala macam. Tapi motivasi bukan itu melayani, pujian, hormat, uang dan segala macam. Itu palsu, tidak jujur. Tapi Paulus tidak terpengaruh itu. Kadang-kadang kita terpengaruh ya, lihat berita ini di sana, berita itu di sana. Bahkan tadi kita sempat baca ya, orang pikir kata Paulus dengan mereka memberitakan ini segala macam tentang Injil, mereka memperberat aku di penjara di sini. Maksudnya bikin Paulus dongkol hatinya, bikin marah. Paulus katakan, enggak bikin beban aku terpenjara, kata Paulus. Aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita walaupun kita menghadapi orang-orang menyebalkan sekitar kita.
Adakah di antara saudara hari ini menghadapi orang-orang yang menyebalkan? Anda doakan dia, Anda malah difitnah. Ada memberkati, kasih berkat sama dia, bentuk uang misalnya nolongin dia, Anda malah dijelek-jelekan sama dia di belakang. Pernah ngalami seperti itu? Ada tolong orang loh, ada difitnah. Ada berbuat baik sama dia, ramah sama dia, bisa berbagi sama dia, tolongin dia, memperhatikan hidupnya. Anda malah dijegal sama, dijatuhkan sama dia, dihabisi nama saudara di depan banyak orang. Itu kan orang menyebalkan, dan Paulus ngalami seperti ini. Jadi kalau pagi ini Anda mengalami hal yang menyebalkan, ya sudah, doakan saja. Tetap berpikiran positif. Yang penting gini, Injil diberitakan, nama Tuhan diberitakan. Jangan sampai semua yang di luar yang menjengkelkan, menyebalkan masuk di hati kita. Gak berkenan kita. Jadi hari ini kita belajar sesuatu. Menghadapi apapun, tetap berpikiran positif. Situasi yang sulit pun, yang paling buruk, model kayak Daud hadapi raksasa Goliat, model kayak Paulus karam kapal di darat, di penjara pun tetap berpikiran positif. Yang penting Injil bergema, mengalami kemajuan, gitu saudara. Karena siapa tahu, bukan siapa tahu, memang begitu. Kesulitan kita hadapi tidak ada kebetulan. Ketika Anda mengalami kesulitan, Anda terpuruk, jatuh, gagal. Begitu Anda dikasih kemenangan, begitu Anda ditolong sama Tuhan, oh banyak orang jadi kuat, terinspirasi, diberkati lewat pengalaman hidupmu dengan Tuhan. Anda lewat pengalamanmu, Anda bisa bersaksi, kamu ngalami seperti ini, aku pernah ngalami seperti itu, dan Tuhan sudah tolong saya. Kalau Tuhan tolong saya, Tuhan juga pasti tolong kamu. Jadi berkat saudara. Kenapa Anda bisa menang begitu? Pikiran iman, pikiran positif. Saya tutup dengan sebuah cerita tentang seorang yang bernama Yankom. Orang Ukraina yang sedang perang dengan Rusia. Usia 16 tahun karena miskin. Papanya kalau gak salah udah meninggal ya. Dia merantau ke Amerika Serikat, imigrasi ke Amerika Serikat bersama dengan ibunya yang sakit-sakitan. Karena gak punya apa-apa, nyampe di Amerika, tidurnya di lantai. Ada rumah-rumah bekas yang udah gak ada atapnya, tidur di lantai, atapnya bintang, hujan-hujanan, embun kena embun basah bersama mamanya. Makannya gratis dari pemerintah, karena gak punya uang, ngantri, dikasih makan sama pemerintah Amerika. Kerja serabutan, tukang bersih supermarket. Sampai satu kali mamanya meninggal. Karena sakit kanker. Dia gak bisa ngobatin. Dia sedih. Akhirnya dia kerja terus, kuliah. Akhirnya berhenti. Kuliah, gak kuat bayar kuliah sambil kerja. Akhirnya dia belajar otodidak komputer. Menciptakan program-program komputer. Sampai akhirnya dia ngelamar satu perusahaan namanya Yahoo. 10 tahun bosan. Pengen cari pengalaman baru. Ngelamar di Google. Ditolak. Menurut saya, pikiran saya sendiri, kayaknya Google adalah pihak yang paling menyesal menolak lamaran kerja Yankom karena nggak punya standar sarjana. Karena dia nggak punya sarjana, ditolak. Tapi akhirnya dia dengan temannya menemukan satu program komputer yang luar biasa, namanya WhatsApp. Bisa menyatukan semua smartphone di seluruh dunia lewat programnya WhatsApp. Orang bisa chatting gratis, orang bisa video call gratis, orang bisa telepon gratis lewat program WhatsApp. Dan orang ini jadi kaya raya. WhatsApp dibeli sama Facebook dengan nilai 200 triliun rupiah. Orang muda yang menderita susah jadi kaya raya. Kenapa? Tidak menyerah dengan keadaan. Memang susah sampai mamanya mati ketika dia gak punya apa-apa. Tapi pantang menyerah dan Tuhan berkati dia. Tuhan tolong dia. Hari ini saya percaya apapun kesulitan kita, asal tetap punya iman, yakin begini, Tuhan pasti tolong kita. Never give up dan tetap positive thinking. Kita bangun dalam hidup setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa.